sidang Jumat yang berbahagia, bagi pengajar khususnya kepada pribadi, umumnya kepada seluruh jamaah, mari sama-sama kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengingat kembali bahwa hari ini adalah hari yang mulia dan bulan ini adalah bulan yang mulia, yaitu bulan suci Ramadan. Sangat rugi sekali orang yang bertemu dengan Ramadan tapi tidak bisa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa karena iman kepada Allah dan karena berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya yang lalu. Oleh karenanya puasa ini jangan sampai kita sia-siakan, dan puasa ini harus kita niatkan karena Allah dan kita isi dengan kegiatan-kegiatan yang baik yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, Khatib ingin menyampaikan yang pertama firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an." Di bulan Ramadan ini diturunkannya ayat suci Al-Qur'an. Tentunya Al-Quran inilah yang menjadikan Ramadan menjadi mulia, Ramadan menjadi berkah, Ramadan menjadi sayyidus suhur. Karena dalam Ramadan Al-Quran diturunkan. Bukan hanya itu keunggulan Al-Quran, bahkan orang tua yang masuk ke dalam neraka pun bisa diselamatkan untuk bisa masuk ke dalam surga apabila memiliki anak yang hafal Al-Quran. Bukan hanya itu saja, nanti kita setelah mati dikubur sendirian, gelap gulita, tidak ada yang bisa menerangi kecuali Al-Quran. Dan bukan hanya itu saja, Rasulullah bersabda, "Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu." Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Oleh karena itu, mari sama-sama Ramadan ini kita dekati Al-Quran, jangan jauh dari Al-Quran. Kemudian yang kedua, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita ingat di bulan suci Ramadan, yaitu aqimus shalah wa atuz zakat. Tegakkan sholat dan tunaikan zakat. Kita tahu bahwa ketika di hari akhirat nanti yang pertama kali ditanya itu adalah sholat kita. Puasa kita mungkin baik, sedekah kita mungkin baik, tapi awal ma yuhasabu bil 'abdu yaumil qiyamah as-shalah. Yang pertama kali ditanya bukan puasa kita, bukan sedekah kita, bukan zakat kita, bukan baca Al-Quran kita, tapi yang pertama kali ditanya adalah sholat kita. Kalau sholatnya bermasalah, sholat fardunya ditinggalkan, maka yang lain tidak akan ditanya-tanya lagi. Oleh karena itu sholat ini adalah ciri khas umat Islam yang harus kita jaga sampai kita mati. Allah hanya minta 5 waktu, Allah tidak minta sampai 50 waktu. Allah hanya minta 5 waktu, oleh karena itu kita jaga dengan sebaik-baiknya. Sungguh sangat sia-sia orang yang menahan lapar dan haus, tapi dia dengan sengaja meninggalkan sholat zuhur. Sangat sia-sia puasa orang yang meninggalkan sholat asar, sholat maghrib dan sholat yang 5 waktu lainnya. Hadirin jamaah rahimakumullah, maka Allah berfirman dalam Al-Quran, "Wa'mur ahlaka bis-shalah." Perintahkanlah keluargamu untuk menegakkan sholat. Hadirin jamaah rahimakumullah, bahkan ada ulama besar mengatakan, mencuri memang dosa besar, berzina pun dosa besar, minum minuman keras dosa yang sangat besar, tapi ada dosa yang lebih besar daripada itu, yaitu seorang muslim meninggalkan sholat dengan sengaja. Artinya dia telah merobohkan agama. Sebagaimana kita tahu sholat itu adalah tiang agama, puasa kita, zakat kita, zikir kita, roboh semuanya apabila kita berani meninggalkan sholat yang 5 waktu. Oleh karena itu kita jaga sholat 5 waktu kita. Dan selanjutnya wa'atuz zakat, tunaikan zakat. Sebaiknya zakat itu kita datangi amil, kita datangi fakir miskin, kita tunaikan. Bukan amilnya yang keliling ke rumah-rumah, tapi kita yang datang dan kita tunaikan dengan niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah rahimahullah. Kemudian yang perlu kita ingat lagi dalam bulan suci Ramadan ini, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Makanya kita harus menjadikan puasa kita ini la'allakum tattaqun, menjadikan kita orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu
sujud. Di sini adalah ayat menerangkan mengenai kita sebagai hamba Allah harus rajin berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan terlalu lama menungguin. Maka kita di bulan Ramadan ini setengah jam sebelum maghrib sudah ada di rumah berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimakumullah. Ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ada 3 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama diijabah langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemungkinan yang kedua akan diijabah oleh Allah tepat pada waktunya nanti. Dan yang ketiga tidak diijabah sama sekali tapi jadikan tabungan kita di akhirat nanti. Tidak ada ruginya orang yang berdoa kepada Allah. Yang penting bukan diijabahnya, tapi yang penting kita merasa butuh kepada Allah dan kita merasa menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimakumullah. Dan yang terakhir ayat yang harus kita ingat pesan dari Allah Subhanahu wa taala, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Akan ada hari di mana ketika hari itu anak dan harta kita tidak berguna lagi. Siapa yang berguna? Illa man atallaha biqalbin salim. Orang-orang yang datang kepada Allah biqalbin salim dengan hati yang bersih, dengan hati yang suci. Suci dari apa? Dari sifat sombong. Hadirin jamaah rahimakumullah, setelah kita ibadah Ramadan, rajin berdoa, berzikir, ingat yang terakhir, jangan pernah sombong. Kenapa? Karena iblis menjadi musuh Allah. Sebabnya satu, karena dia merasa lebih baik daripada Adam. Kita ini yang beribadah kepada Allah, kita harus yakin dengan kalimat la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya upaya, tidak ada kekuatan kecuali dari Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah aku beribadah dan kepada Allah aku minta pertolongan. Kita bisa sholat dengan pertolongan Allah, kita bisa zakat dengan pertolongan Allah, kita bisa zikir dengan pertolongan Allah. Seandainya Allah cabut nyawa kita, kita tidak bisa melakukan apa-apa. Oleh karenanya kita terus berharap kepada Allah, fokus dengan ibadah-ibadah kita, dan kita yakin kita tidak bisa melakukan apa-apa, semua dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sumpah yang singkat ini bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan mudah-mudahan kita semua bisa masuk dalam surga yang Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah alladzi ja'alana lil jama'ah wa nahana 'anil mufarraqah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya ahlal jum'ah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi wa 'ala alihi wa sallallahu an sadatina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa 'ala sahabati ajma'in wa 'ala tabi'in wa tabi'ihim bi ihsan ila yaumiddin wa 'alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ansur ikhwanana mujahidina fi Palestin. Allahumma ansur umatal muslimina fi kulli makan wa fi kulli zaman ya rabbal alamin. Allahumma ansur yahuda wa wasibin wa nasara wa mu'tadin. Allahumma ansur balada wa la tuqadir minhum ahada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Wa